wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para keluarga sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mudah-mudahan selalu dicurahkan Allah berkah dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Adapun pada malam hari ini kita akan memulai pelajaran fikih yang ringan, di mana kalau di pondok-pondok pesantren kita di Banjar, maka yang pertama diajarkan kepada santri itu kitab-kitab fikih yang seperti ini. Kitab dibaca, kitabnya ini bacaannya itu Arab Melayu. Jadi bisa keluarga seberataan yang kawat membaca Al-Quran juga bisa membaca kitab ini. Nah, jadi nanti apabila ada yang sudah memiliki kitab ini maka boleh dibawa. Nah, karena di Kota Bangun sini sudah sering kitab-kitab ini dibaca. Nah, kitabnya Tangga Pelajaran Ibadah. Ini menyangkut masalah tata cara kita beribadah, namun secara ringkas penjelasannya. Nah, jadi kita juga ada membawa kitabnya bagi keluarga yang hendak mengikuti dengan kitab, karena ujar Nabi kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang alim atau orang yang muta'allim. Muta'allim itu menuntut ilmu sekaligus membawa kitab. Nah, jadi kitabnya ini siapa yang hendak, yang belum memiliki. Nah, jadi kita memulai pada malam hari ini pelajaran tentang masalah tangga titian pelajaran ibadah. Karena kalau bisa bagi aja mau hendak, karena bisa bersusun, karena bawa apa namanya nih, rihal. Nah, masing-masing bersusun kayak santri karena. Buka halaman 1 kata pengantar. Biasanya kata pengantar ini selalu dibaca untuk mengambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkah taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, nyaman aja dibaca. Dengan berkah taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan Tangga Pelajaran Ibadah. Semoga kiranya risalah yang kecil ini dapat menjadi tangga untuk meningkat kepada pelajaran ibadah yang lebih tinggi. Artinya kitab ini benar-benar dari dasar. Dan di samping itu saya harapkan kepada bapak-bapak yang arif lagi budiman, kalau sekiranya dalam risalah kecil ini ada terdapat kesalahan-kesalahan dalam susunan kata-katanya, lebih-lebih lagi bila salah maksud dan tujuannya, sudilah kiranya memberi teguran
agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Terima kasih, kata beliau, pamangkih 1 Sya'ban 1389, penyusun Al-Hajj Muhammad Zuhdi. Ini saudara daripada pengasuh Ibnul Amin, guru Mahfuz Amin. Nah, ini saudara beliau yang mengarang. Pendahuluan halaman 2, hukum Islam. Nah, jadi yang pertama dibahas tentang hukum Islam. Jadi bagus ini dimiliki, dipelajari, karena bisa melajari anak, melajari bini, melajari siapakah di rumah. Ini pelajaran dasar. Hukum Islam 5, yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima harus atau mubah. Jadi kalau ditanya ada berapa hukum Islam, hukum Islam ada 5. Bukan rukun, tapi hukum. Hukum yang ada pada syariat Islam ada 5. Pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus atau mubah. Kalau rukun Islam ada 5 juga rukunnya: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kemudian kalau rukun agama itu lain lagi. Rukun agama itu ada 3. Pertama Islam, kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, itu rukun agama. Jadi banyak orang kadang mengerti dan kadang mengetahui berapa rukun agama. Kan ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun agama, ada hukum Islam, ada macam-macam. Nah, sekarang ada namanya hukum Islam. Hukum Islam cuma 5. Pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Yang pertama fardu terbagi kepada 2. Di bawahnya fardu terbagi kepada 2. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Jadi kalau ada pertanyaan fardu terbagi berapa? Fardu itu terbagi kepada 2. Dan kedua-duanya ini punya konsekuensi hukum. Fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Contohnya sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan lain-lain. Ini fardu ain. Fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap. Nah, berarti perorangan. Jadi kalau fardu ain itu perorangan kefarduannya. Bila dia tidak mengerjakannya, dia berdosa. Bila dia mengerjakannya, berpahala. Kadakawa diwakilkan dengan orang lain. Ini fardu ain. Sembahyang fardu ini perorangan, kadakawa diwakilkan. Misal betitip awan kawan, diwakilkan kadakawa. Itu ngarannya fardu ain.
Yang kedua, ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam seluruhnya yang balik lagi berakal, dan apabila salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Contohnya membalas salam, sembahyang jenazah, dan lain-lain. Ini ngarannya fardu kifayah. Fardu kifayah ini yang dipardukan Allah untuk sekalian orang yang muslim yang balik dan berakal seluruhnya. Namun apabila satu orang atau sekelompok orang, sekumpulan orang mengerjakannya, maka yang lain tidak berdosa. Contoh sembahyang jenazah, memandikan jenazah, mengafaninya, menguburkannya. Misal sekampungan ini kadang-kadang melakukannya, ada orang meninggal. Meninggalnya di sini. Di mana nih? Tanah Pindah. Diantar ke Banjar. Di dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya memindah jenazah itu, menguburkan di tempat lain kecuali di tempat dia meninggal, kecuali mengikut mazhab Imam Malik. Jadi kalau di sini meninggal hendak menguburkan ke Banjar, bertaklid mengikut Imam Malik yang membolehkan memindah jenazah di mana meninggalnya dikuburkan ke tempat lain. Mun kada tahu sing pindah-pindah aja kayaknya. Dalam mazhab Syafi'i kada boleh. Nah, supaya aman orang kampung, sebelum memindah tuh dimandikan dahulu di sini, dikapankan dahulu, disembahyangkan dahulu, hanyar di bawah. Supaya apa? Orang kampung tadi terlepas daripada fardu kifayah. Maka itu bagusnya. Bagusnya kayak itu. Jadi jangan sing pindah-pindah. Bila aku mati kayaknya di sini, kuburakan aku ke Samarinda. Boleh aja, tapi orang-orang di sekitar situ nanti bertaklid mengikut mazhab Imam Malik yang membolehkan menguburkan jenazah di tempat lain daripada tempat meninggalnya. Kalau hukum wajibnya dalam mazhab Syafi'i, di mana meninggal di situ dikuburkan. Jelaslah, di mana meninggal di situ dikuburkan. Kalau hendak memindah jua, maka bertaklid mengikut mazhab Imam Malik, karena Imam Malik membolehkan. Selama ini kita memindah itu bertaklid lah. Itu yang perlu dipahami dalam hukum fikih. Nah, sebagusnya tadi, sebaiknya sebelum kita memindah itu, karena fardu kifayah, kewajiban bagi orang kampung, bagusnya dimandikan dahulu di situ, dikafani, kemudian disembahyangkan, baru dibawa. Karena kewajiban bagi orang-orang yang ada di tempat situ ada fardu kifayah ngarannya. Contoh lagi fardu kifayah itu menjawab salam. Jadi misal assalamualaikum ujar orang. Ada seikung sudah menjawab waalaikumsalam, nang lain kada berdosa. Tapi bila seberataan kada nang menjawabnya berdosa seberataan. Itu fardu kifayah.
Contoh lagi fardu kifayah, sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Hatta yazharu fihi syiar. Supaya nampak di kampung itu syiar Islam, maka harus sembahyang berjamaah. Bila di kampung situ tidak ada orang nang sembahyang berjamaah, maka sekampungan berdosa. Misalnya di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyangan, sekalinya imamnya aja seorangan, makmumnya kan ada. Nah itu berdosa sekampungan itu. Kenapa? Karena minimal berjamaah itu 2 orang, imam dengan makmum. Di sini kada ada bang. Karena kita berjalan ke suatu tempat, karena menemukan kayak itu. Jadi orang itu disuruh petugas masjid itu hanya untuk menunaikan kewajiban fardu kifayah. Jemaahnya kada ada. Inya aja imam wan Bilal berduaan aja. Ada nangka itu. Jadi fardu kifayah diantaranya lagi sembahyang berjamaah. Misal sekampungan sini nah, kada ada nang berjamaahnya di masjid sini, berdosa sekampungan. Nah itu ngarannya fardu kifayah. Banyak lagi fardu kifayah itu banyak. Nah ini contoh. Nah beda dengan fardu ain. Fardu ain tadi perorangan. Bila dia tidak melakukannya, maka inya aja yang berdosa. Sembahyang fardu. Kawan kada sembahyang, kita kada tahu 4 dosanya. Kawan nang kada sembahyang tadi berdosa. Fardu ain ngarannya. Fardu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang balik dan berakal, perorangan. Kemudian ada lagi hukum dalam syariat Islam itu namanya sunnah. Kalau yang fardu tadi itu seumpama modal, maka sunnah ini keuntungan. Apabila dikerjakan sunnah itu mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Remisi. Digawi dapat pahala, kada digawi kada berdosa. Ini sunnah. Nah sunnah inilah ujar para ulama yang membuat Allah Ta'ala cinta kepada hamba. Sunnah-sunnah ini. Karena kalau nang fardu tadi itu kewajiban. Artinya bisa orang melakukan itu karena terpaksa, karena wajib. Kita tegawi sembahyang bisa aja karena terpaksa, takut siksa, takut ancaman. Nah kalau sunnah ini di dalam hadis Nabi, di dalam hadis qudsi, ujar Allah Ta'ala, ma taqarraba ilayya al-'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu ilayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ujar Allah Ta'ala, dan tidaklah mendekatkan diri hambaku itu kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mengerjakan yang fardu-fardu. Nang paling Allah senangi orang itu mengerjakan yang fardu dahulu. Kemudian wala yazallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku kata Tuhan dia mendekatkan diri dengan aku melalui yang sunnah-sunnah.
hatta uhibbahu, sehingga aku cinta dengan dia. Fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, jikalau aku sudah cinta dengannya, maka jadilah aku pendengarannya yang mendengar ia dengan pendengaran itu. Wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan jadilah aku penglihatannya yang melihat ia dengan penglihatan itu. Wa yadahu allazi yabtishu biha, jadilah aku jartuhan tangannya yang meraba ia dengan tangan itu. Wa rijlahu allazi yamshi biha, jadilah aku kakinya yang berjalan dia dengan kaki itu. Walhasil orang ini jadi wali. Jadi nang pertama mengerjakan nang fardu ini mudah. Sedangkan nang sunnah ini keuntungan yang menunjukkan kita itu cinta kepada Allah. Kenapa? Karena tanpa paksaan, tanpa ancaman. Kalau yang fardu bila tidak dikerjakan berdosa, nah ada ancaman kalau. Sedangkan yang sunnah ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan kada berdosa. Nah jadi orang itu banyak mengerjakan yang sunnah-sunnah ini bukti dia cinta kepada Allah. Nah, sehingga Allah pun cinta kepada orang yang mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi kadada wali-wali Allah itu nang berdiam aja, kadada nang musahadah aja no sembahyang kada misalnya. Karena Allah berfirman tadi, ujar Tuhan, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mengerjakan yang fardu-fardu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sehingga aku cinta kepadanya. Jikalau aku sudah cinta kepadanya, jadilah aku penglihatannya, jadilah aku pendengarannya. Nah, wali sudah orang ini. Jadi syarat seseorang mendapat cinta Allah itu ada ul faraid wal iksar minan nawafil. Mengerjakan yang fardu, memperbanyak yang sunnah. Contohnya mana? Kita baca manakib wali-wali nang terdahulu itu, baca manakibnya. Pasti mereka mengerjakan yang fardu dan memperbanyak yang sunnah. Buktinya bacai manakib para wali Allah. Jadi kekasih-kekasih Allah itu mendapat cinta Allah karena mengerjakan yang fardu dan memperbanyak yang sunnah. Contohnya di sini disebutkan mendarus Quran, membaca Al-Quran. Setiap hari baca Quran, kan diwajib kada baca Quran itu. Kecuali membaca Fatihah dalam sembahyang, nah itu baru wajib karena rukun. Nah kalau membaca Al-Quran setiap hari itu kada wajib, melainkan sunnah. Kada dibaca kada berdosa, kada juga. Cuma bila membaca bukti kita cinta dengan Allah. Kemudian sembahyang tarawih dan lain-lainnya. Banyak nang sunah-sunah nih, bersedekah, tersenyum, tegur sapa, mengucap salam. Jadi nang mengucap salam itu sunnah, nang menjawab nang fardu. Nah, fardu kifayah. Nah, jadi dua sudah. Ada fardu, ada sunnah. Fardu terbagi kepada dua. Pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga ada namanya tadi haram. Haram. Haram apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Bila dikerjakan berdosa, tapi
apabila ditinggalkan mendapat pahala. Misal kita sudah dihadapkan dengan yang haram, lalu kita kaum menolak, maka dapat pahala. Bila kita kerjakan berdosa. Contohnya banyak: mencuri, merampok, berzina, minum arak, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi hukum syariat Islam itu namanya makruh. Makruh ini sesuatu yang tidak disenangi. Apabila dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Nah, ini makruh. Makruh ini kada berdosa dikerjakan, tapi bila kada digawi berpahala. Arti makruh itu menurut bahasa asalnya dibenci, kada disenangi. Cuma bukan ditegah. Misal kita ada berisi anak buah. Anak buah nih 10. Kita kada menahan gajinya kepada inya nih, kita kada senang, kada kita tahan gajinya, kada kita tahan. Tapi karena kita kada senang, nang lain kadang kita bari, nang ini kita liwati, karena kada senang. Jadi makruh itu meskipun kada berdosa, tapi menyebabkan kada senang Allah Ta'ala. Artinya bisa saja kita tidak mendapat hukuman, namun ada yang ditahan oleh Allah, nang kada diberi kepada kita. Orang diberi ini, kita kada. Nah, bisa seperti itu. Jadi makruh ini apabila dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya tidur sesudah sembahyang asar. Tidur sesudah sembahyang asar kada berdosa. Cuma kalau ditinggalkan berpahala. Karena hukumnya tadi makruh. Dan para ulama menjelaskan tidur sesudah asar itu mewaris pikun. Nya kada berdosa kada, cuma bisa tuhanya kena lali. Contoh lagi makruh tidur sesudah sembahyang subuh. Tidur sesudah sembahyang subuh. Nya kada berdosa kada. Tidur sesudah sembahyang subuh itu sebelum terbit matahari kada berdosa. Cuma kalau dia kada tidur waktu itu dapat pahala. Dan para ulama menjelaskan itu yurisul faqra, mewaris fakir. Nah, ya kalau kada berdosa kada, cuma ada sesuatu yang kada disenangi. Jadi kalau kita mendengar kalimat makruh meskipun kada berdosa, maka para wali tidak mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Jadi para wali, kekasih-kekasih Allah, jangankan yang haram, yang makruh pun mereka tinggalkan. Kalau penggena ada orang bakaku wali, aurat terbuka, misal orang mabuk umpat mabuk, orang berjudi umpat berjudi, bepada wali jauh benar. Wali itu yang makruh pun mereka tidak kerjakan, apalagi yang haram. Nah, kenapa? Karena makruh tadi konsekuensinya meskipun tidak berdosa, tapi bisa menyebabkan tidak disenangi Allah. Kalau orang kada senang, mungkin kada menganiaya, kada menghukum, tapi boleh jadi
orang ini kada diberi. Kita sekampungan doh, ada orang nang kada kita senangi, oh kita kada senang dengan orang itu. Nang lain cuma kada kita hantam kada kita aniaya kada, cuma bila kita berbagi duit kita liung. Nah jadi jangan diremehkan yang makruh. Bila kita berbagi duit orang ini kita liwati, kenapa kita kada senang? Nah itu bisa makruh itu seperti itu, meskipun kada berdosa. Nah kemudian yang terakhir ada namanya harus atau mubah. Artinya apabila dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Nah ini kada ada apa-apa, digawi kada berpahala kada, ditinggalkan kada berdosa kada juga. Ngarannya mubah. Contohnya makan minum. Nah, makan kada berpahala kada juga. Kada makan kada berdosa kada juga. Ini ngarannya mubah. Kada ada tuntutan dalam syariat. Minum, hendak minum kada apa-apa. Namun hal-hal yang mubah apabila diniatkan dengan niat yang baik menjadi ibadah, jadi sunnah. Contoh makan tadi asalnya mubah, tapi kalau kita niatkan makan ini untuk menguatkan diri supaya kuat beribadah, maka makannya tadi berpahala. Minum, tidur, guring itu hukum asalnya mubah. Tidur itu mubah. Tidur kada berpahala, kada tidur kada berdosa kada juga. Tapi kalau kita niatkan, berniat tidur ini apa? Untuk mengistirahatkan diri supaya kaina bangun nyaman badan untuk beribadah, nyaman badan untuk mencari nafkah, dapat pahala tidurnya. Jadi orang-orang dahulu itu banyak dapat pahala itu melalui niat. Padahal perkara mubah, contoh turun dari rumah berusaha itu bisa berpuluh-puluh niat. Meskipun setumat aja begawi, turun. Aku niat mencari nafkah gasan anak istri, begawi ke kebun. Dapat pahala sudah menafkahi anak istri ini. Orang yang dihalau pada hari kiamat nanti dengan cahaya wajahnya seperti matahari. Orang yang menafkahi anak bini itu berniatnya turun bekerja niat menafkahi anak istri. Orang ini nanti dihalau hari kiamat wajahnya seperti matahari, cahayanya sangat terang. Kemudian niat berusaha tadi pertama menafkahi anak bini. Yang kedua niatnya lagi untuk mengumpulkan duit karena bila lebihan gasan naik haji, gasan beribadah. Kemudian gasan membantu orang. Macam-macam niatnya nih. Kemudian gasan niatnya mencari rezeki yang halal. Niat yang pertama mengikut sunnah Nabi. Banyak nih. Berapa macam ketika begawi meskipun 10 menit pahalanya banyak. Nah, selama ini lapah begawi cuma niatnya kada ada. Jadi cuma lapah aja. Niatnya kada ada. Jadi kita itu kebanyakan kalah di niat dengan orang-orang dahulu. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita membunuh cicak? Kenapa kita disuruh membunuh cicak? Cicak itu disuruh kita membunuh. Dan katak atau kuduk itu kita diharamkan membunuh. Ini karena niat. Diceritakan di zaman Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar di api oleh Raja Namrud. Raja ini membuat api di bawah bukit. Nabi Ibrahim ini hendak dilimpar.
cicak ini meniup. Niat cicak ini supaya api itu menjadi besar. Padahal tiupan cicak itu tidak akan berpengaruh untuk membesarkan api. Cuma Allah memandang hatinya. Meskipun pekerjaannya tuh kadada ipek, kira-kira cicak meniup api, kawanlah menjadi api itu menjadi besar. Cuma Allah melihat niat hatinya. Sehingga cicak ini sampai sekarang itu Nabi menyebut cicak itu penjahat kecil. Nah sekarang katak itu meludahi api tersebut. Meludahi api. Niat katak ini, niat kuduk ini supaya api itu padam. Padahal ludah kuduk, ludah katak tadi tidak akan bisa memadamkan itu api. Tapi Allah melihat hatinya. Allah melihat hatinya. Sehingga meskipun kada berpengaruh besar, efeknya kada, cuma Allah pandang hatinya waktu itu. Beludah untuk mematikan api. Sehingga katak itu sebenarnya haram dibunuh. Siapa yang ketujuh membunuh katak? Haram dibunuh itu katak itu. Kemudian kenapa orang kafir itu di dunia itu meskipun dia kafir cuma 60 tahun matinya, disiksa di neraka kekal selama-lamanya. Seolah-olah Allah kada adil. Seolah-olah Allah kada adil. Kafirnya cuma 60 tahun, kenapa disiksa kekal di neraka? Karena Allah mengetahui hati orang kafir ini, seandainya hidup selama-lamanya dia tetap kafir kepada Allah. Makanya dihukum kekal. Nah, sama orang mukmin meskipun cuma 30 tahun umurnya di dunia, beriman kepada Allah, mati Allah masukkan ke dalam surga juga selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah tahu niat hatinya ini, kalau hidup selama-lamanya dia akan tetap beriman kepada Allah. Nah, jadi niat ini sangat penting. Orang yang hendak kawin tuh, niat pertamanya ini yang bagus-bagus. Dan kawin ini sesuatu yang sakral. Jadi jangan dimulai dengan yang kada baik, jangan. Jadi permulaannya itu baik-baik, acaranya baik-baik. Orang-orang dahulu membaca apa, dibakah, membaca berjanji kah, membaca maulid kah, dengan niat mereka mengambil berkah, nang baik-baik. Nah jadi nang mubah-mubah itu kalau diniatkan dengan niat yang baik jadi pahala. Meskipun hukum asalnya dikerjakan kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa, itu hukum asal. Masih lama lah, 5 menit. Nah jadi kesimpulannya yang pertama, hukum Islam, hukum syariat itu ada 5. Fardu, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Fardu terbagi 2. Pertama fardu ain, yang dipardukan Allah untuk perorangan. Yang kedua fardu kifayah secara umum. Apabila sudah ada orang yang mengerjakannya, nah maka yang lain tidak mendapatkan dosa. Nah, kemudian ada lagi sunnah. Sunnah ini merupakan laba, merupakan ribih, merupakan keuntungan, tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Karena dalam sunnah ini tidak ada ancaman. Sehingga apabila hamba melakukannya,
hamba ini murni dia beribadah ini bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena cinta kepada Allah. Kemudian ada lagi hukumnya haram, makruh, kemudian harus atau mubah. Nah, insya Allah minggu akan datang kita membahas tentang rukun Islam, kemudian 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Nah, jadi sampai di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, pertolongannya sehingga kita bisa istiqamah. Jadi minta minggu akan datang kayaknya merapat sini nah, bersusun. Pakai apa tuh? Pakai rihal nang bekitak bersusun. Nah, jadi ke belakang bersusun kayaknya. Jadi supaya khusyuk belajar itu khusyuk. Supaya belajar itu lebih resap, lebih khusyuk. Jadi insyaallah mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.